Selamat datang kembali. Hari ini kita punya banyak bahan nih. Ada dari Kompas, Tempo, Suara Surabaya, CNN, Kompas TV, macam-macam lah. Bahkan ada transkrip wawancara SAR juga. Semuanya fokus ke satu tempat, Gunung Rinjani. Indah banget katanya, tapi ya itu, tantangannya juga berat. Apalagi ada kejadian kemarin, terus ada aturan baru juga buat 2025. Jadi yuk kita coba bedah bareng-bareng. Pelajaran apa sih yang bisa diambil soal persiapan, soal keselamatan, terus gimana realita penyelamatan di medan kayak gitu? Oke, kita mulai ya. Rinjani ini kan emang kayak magnet ya. Buat pendaki lokal, internasional, semua pengen ke sana. Tapi sumber-sumber ini kok kayaknya kompak banget bilang, ini gunung nggak main-main susahnya. Apa aja sih emang yang bikin sulit? Betul, beberapa laporan termasuk dari CNN sama wawancara SAR di Kompas TV Jatim itu gambarin cuaca yang, wah nggak bisa ditebak sama sekali. Bisa lagi cerah banget, tiba-tiba kabut tebal turun, atau hujan badai. Ngeri juga ya kalau gitu. Iya, terus medannya juga ada savana luas itu di jalur Sembalun, nggak ada tempat neduh sama sekali. Terus ada punggungan, sempit banget, kiri kanan jurang. Saya baca juga tuh, katanya tipis banget ya punggungannya itu, nambah risiko jatuh dong. Tepat. Belum lagi nanti pas mau ke puncak ada lereng pasir vulkanik itu. Licin, curam. Orang nyebutnya tanjakan letter E. Itu nguras tenaga banget. Plus ketinggiannya kan di atas 3.700 meter. Jelas lah, ini bukan buat yang baru pertama kali naik gunung. Dan yang bikin kita bahas ini juga kan, kabar duka kemarin ya, pendaki dari Brasil, Juliana Marins, banyak berita nulis dia jatuh ke jurang, katanya dalam banget ya. Iya, kejadiannya itu di dekat Semarang-Nunggal. Evakuasinya itu, susah banget. Medan tebingnya kan curam sekali ya. Terus diperparah cuaca buruk, ada kabut, angin kenceng. Jadi kombinasi ya? Banget, malah helikopter Basarnas saja ada keterbatasan teknis buat ngangkat korban dari ketinggian segitu. Sekitar 9.400 sampai 10.000 kaki. Tim SAR-nya bahkan cerita mereka sampai harus nginap di tebing, ngiket baban biar nggak jatuh pas coba nyampe ke korban. Kebayangkan ekstrimnya gimana? Gila sih perjuangannya. Kejadian kayak gini pasti langsung bikin orang mikir soal SOP lagi ya. Kementerian Pariwisata aja kayak dikutip Suara Surabaya sampai nekenin pentingnya SOP di tempat wisata ekstrim. Nah, ngomong-ngomong soal aturan, ada yang baru kan buat Rinjani 2025? Benar. Kalau lihat dari kompas.com, aturan 2025 ini kelihatannya emang fokus banget ke persiapan sama tanggung jawab pendaki. Jadi intinya semua dibikin lebih terstruktur. Gimana tuh contohnya? Mulai dari daftar aja udah harus online, pakai aplikasi Rinjani, satu akun, satu nik atau paspor, terus gak boleh naik sendirian. Minimal berdua, atau kalau sendiri ya wajib pakai guide atau porter resmi, ada rasionya juga. Oh, jadi nggak bisa solo hiking tanpa guide lagi ya? Nggak bisa kayaknya. Terus soal sampah juga ketat banget. Wajib bawa tempat makan minum yang bisa dipakai ulang, bukan kaleng atau styrofoam. Terus semua sampah harus dibawa turun. Ada jam check-in sama check-out juga. Check-in, check-out. Kayak hotel aja. Iya mirip. Check-in pagi sampai sore, check-out sampai malam. Nanti pas check-in dicek tiket, KTP, surat sehat, perlengkapan, sampai potensi sampah. Pas check-out ya lapor, terus tunjukin sampah yang dibawa turun. Kalau telah check-out bisa kena denda loh, atau akunnya dibekuin. Wah, detail banget ya peraturannya. Harga tiket masuknya juga udah baru katanya. Ini kayaknya bener-bener nunjukin keseriusan pengelola ya. Terus, pelajaran praktis lain soal kesiapan apa nih? Ya insiden ini jadi pengingat keras lah ya. Kompas TV sempat ngingetin soal sinyal darurat standar. Pakai senter gitu, kode SOS, atau kedipan lampu yang berirama. Perlengkapan dasar ya wajib hukumnya. Apa aja tuh yang dasar banget? Pakaian yang benar, berlapis, sesuai cuaca. Sepatu trekking yang bagus, jangan asal. Headlamp, tongkat trekking mungkin ngebantu banget. Terus P3K lengkap, air sama makanan yang cukup, plus survival kit buat jaga-jaga. Tim SAR juga nambahin tuh di wawancara, pentingnya fokus pas jalan. Jangan sambil ngelamun atau main HP mungkin ya. Terus, fisik mental harus prima, dan jangan maksa kalau cuaca jelek. Walaupun, ya gitu, cuaca Rinjani emang susah ditebak sih. Begini, ada dorongan adrenalin, pengen ngerasain pencapaian gitu kan. Tapi kadang suka kebablasan, ngerasa pede bisa ngatasin semua resiko. Padahal ya itu, persiapan sama sadar kemampuan diri itu penting banget. Makanya APGI, Asosiasi Pemandu Gunung, juga nekenin pentingnya pakai pemandu yang beneran bersertifikat. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih, buat Anda yang mungkin punya mimpi ke Rinjani, apa nih intinya?
Intinya sih, ini pendakian serius. Semua sumber tadi pesannya sama. Hormatilah gunung ini, patuhi aturan, jangan cuma formalitas, siapin diri benar-benar, fisik, mental, barang bawaan. Kalau bisa, pakai guide atau porter resmi, itu sangat membantu. Pahami prosedur darurat, dan yang paling penting, sadar penuh sama resikonya. Termasuk sadar kalau proses penyelamatan di medan kayak gitu juga punya keterbatasan. Oke, gambaran yang jelas banget. Indahnya Rinjani itu memang luar biasa. Tapi ya itu, datang sepaket sama tuntutan rasa hormat dan persiapan yang nggak kalah besar dari kita para pendaki. Betul. Dan mungkin ya, satu pertanyaan aja buat Anda, bawa pulang buat direnungkan. Kalau kita lihat risiko bawaan mendaki Gunung Kai Rinjani, terus kita lihat juga keterbatasan dalam operasi penyelamatan di medan se-ekstrim itu, nah, seberapa besar sih sebenarnya porsi tanggung jawab yang ada di pundak pendaki itu sendiri, dibanding sama pengelola kalau sampai amit-amit terjadi sesuatu? Menarik kan buat dipikirin?